Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian dimanapun kalian berada. Kembali bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan membahas soal-soal ulangan harian tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pada kesempatan ini kita akan membahas pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, apabila kalian semuanya ingin mempelajari muatan pelajaran yang lainnya, apakah itu pelajaran PPKN, muatan pelajaran SBK maupun PJOK, selain dari bahasa Indonesia ini, kalian bisa melihat videonya pada link yang terdapat di deskripsi video ini, tentunya pada tema 1 dan subtema 1. Sebelum saya lanjutkan untuk membahas ulangan harian tema 1 dan subtema 1 kelas 3 ini, saya doakan setelah mempelajari pembahasan soal ini, kalian mendapatkan nilai yang bagus, prestasi kalian meningkat, serta mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya robbal alamin. Baik, kita mulai membahas soal yang pertama, anak-anak semuanya. Tentunya sebelum saya membahas, saya ingatkan lagi, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe bagi kalian yang belum, serta bagikan kepada teman-teman kalian agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai untuk soal nomor 1. Berikut yang termasuk dalam makhluk hidup adalah, anak-anak semuanya, yang dimaksud dengan makhluk hidup itu bisa hewan, bisa tumbuhan, manusia juga termasuk lah. Kita lihat di sini, A, rumput, kursi, dan burung. Jelas kursi ini bukan makhluk hidup, jadi ini bukan jawaban. Kemudian padi, kapas, dan udara. Udara ini bukan makhluk hidup, jadi ini bukan jawaban, anak-anak semuanya. Kemudian tanah, bayam, dan batu. Tanah ini bukan makhluk hidup, bayam ini tumbuhan, kemudian batu ini bukan makhluk hidup, jadi ini bukan jawaban. Kemudian yang D, kucing ini makhluk hidup, jagung ini tumbuhan, dan semut ini juga makhluk hidup. Maka ini jelas jawabannya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 adalah D, anak-anak semuanya. Berikutnya kita bahas soal nomor 2. Kelinci memiliki bentuk kuping yang khas, yaitu A, pendek dan bulat, B, panjang dan bibi, C, lonjong dan tebal, dan D, panjang dan tebal. Anak-anak semuanya, kita tahu bahwa kelinci itu memiliki kuping yang panjang, kemudian pipih atau tipis. Oleh karena itu jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Berikutnya kita ke soal nomor 3. Kita ke soal nomor 3. Proses pembuatan makanan tumbuhan dengan bantuan cahaya disebut proses A, alami, B, memasak, C, berkembang biak, D, fotosintesis. Anak-anak semuanya, kalian perhatikan di sini proses pembuatan makanan dengan bantuan cahaya ini dalam tumbuhan itu ya disebut dengan fotosintesis. Nah, ini foto cahaya, sintesis berarti pembuatan makanan. Berarti pembuatan makanan dengan dibantu oleh cahaya pada tumbuhan itu disebut dengan fotosintesis. Berikutnya anak-anak semuanya soal nomor 4. Tinggi Yuda saat usia 8 tahun adalah 130 cm. 3 tahun kemudian tinggi Yuda menjadi 150 cm. Ciri makhluk hidup yang sesuai dengan kejadian tersebut adalah A, peka terhadap rangsangnya, B, bergerak, C, berkembang, dan D, tumbuh. Anak-anak semuanya,
Kita tahu bahwa di sini tinggi Yuda pada usia 8 tahun itu 130, kemudian 3 tahun kemudian tumbuh menjadi 150 cm. Ini sangat jelas sekali bahwa kejadian tersebut merupakan adalah apa kira-kira? Iya, pertumbuhan. Oleh karena itu jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Berikutnya kita ke soal nomor 5, anak-anak. Iya. Berikut hewan yang memiliki jenis makanan yang sama adalah A. Sapi dan elang, B. Ular dan marmut, C. Singa dan gagak, dan D. Ular dan ayam. Nah, anak-anak semuanya, mari kita lihat di sini. Sapi ini makan tumbuhan, elang daging, jadi makanannya tidak sama. Kemudian ular ini daging, ya. Kemudian marmut ini tumbuhan, jadi tidak sama, anak-anak semuanya. Singa makan daging, gagak juga makan daging, lah ini sama, anak-anak. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kemudian ular dan ayam ini makanannya tidak sama, ular daging, ayam ini skala. Jadi jawabannya jelas adalah C, anak-anak semuanya. Berikutnya kita lanjut ke soal isilah, ya, jawaban singkat. Oleh karena itu saya butuh alat bantuan yang namanya notepad ini. Oke, bentar ditunggu ya. Sambil menata, saya ingatkan lagi, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe bagi kalian yang belum ya, serta bagikan kepada teman kalian agar video ini semakin bermanfaat. Kita mulai dari soal nomor 6. Nah, anak-anak semuanya, ikan dapat hidup di dalam air karena bernafas menggunakan apa kira-kira? Iya, ikan itu alat pernafasannya adalah insang. Jadi saya jawab di sini nomor 6 adalah insang. Kemudian nomor 7, buaya dapat berkembang biak dengan cara apa kira-kira? Iya, buaya itu berkembang biak dengan cara bertelur, anak-anak. Nah, kemudian kita jawab soal nomor 8. Putri malu akan menutup daunnya ketika disentuh. Hal itu ciri makhluk hidup yang apa kira-kira? Nah, makhluk hidup yang peka terhadap rangsang. Jadi rangsangan dari luar itu sangat peka terhadap putri malu. Karena apa? Ketika putri malu disentuh, daunnya akan menutup. Ini menunjukkan bahwa putri malu peka terhadap rangsang. Berikutnya soal nomor 9, anak-anak semuanya. Manusia mulai mengalami pertumbuhan sejak apa, anak-anak? Iya, sejak masih dalam kandungan itu sudah mulai bertumbuh. Oleh karena itu istilahnya dalam kandungan itu disebut dengan janin, anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 10. Paus bernafas dengan menggunakan kira-kira apa, anak-anak semuanya? Kita tahu bahwa ikan itu bernafas dengan insang. Cuman kalau paus itu bernafas seperti manusia menggunakan paru-paru. Iya. Oleh karena itu paus ini sesekali naik ke atas untuk menghirup udara. Karena apa? Karena bernafasnya menggunakan paru-paru seperti manusia. Berikutnya soal nomor 11. Soal nomor 11 ini merupakan soal uraian. Jadi jawabannya agak panjang. Oke, kita ke soal nomor 11. Sebutkan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh bunglon. Nah, ini bunglon, ada yang tahu nggak? Kira-kira bunglon seperti apa?
Ya, bahwa ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh bunglon itu adalah dapat berubah warna jika dalam bahaya. Ya, dapat berubah warna sesuai tempatnya. Ya, dapat berubah warna jika dalam bahaya. Ini. Kemudian soal nomor 12. Sebutkan 3 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, anak-anak semuanya, salah satu ciri hewan yang berkembang biak dengan melahirkan itu memiliki daun telinga, anak-anak. Berarti seperti sapi, ini kan memiliki daun telinga, berarti itu melahirkan. Kemudian kelinci, kemudian kambing, ini semuanya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Berikutnya soal nomor 13, anak-anak semuanya. Bagaimana pertumbuhan ayam dari yang awalnya telur menjadi ayam dewasa? Nah, ini anak-anak semuanya sangat mudah sekali. Ayam pertumbuhannya dimulai dari telur, telur menetas menjadi ayam kecil. Iya. Kemudian bertumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Itu adalah urutan pertumbuhan ayam dari yang awalnya telur hingga menjadi ayam dewasa. Berikutnya soal nomor 14, anak-anak semuanya. Soal nomor 14, sebutkan ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, ini akan saya sampaikan ciri-ciri umum saja, bahwa ciri-ciri tumbuhan yang pertama adalah memiliki daun, kemudian memiliki akar, kemudian memiliki apalagi batang. Lah, ini ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan. Ada lagi, yaitu berfotosintesis. Tadi seperti soal nomor berapa tadi, bahwa ketika membuat makanan tumbuhan itu dibantu oleh cahaya dinamakan dengan berfotosintesis. Nah, ini ciri-ciri secara umum dari tumbuhan. Berikutnya soal nomor 15, anak-anak semuanya. Apa perbedaan ciri fisik antara burung dan sapi? Ya, mari kita cari perbedaan dari burung dengan sapi. Kalau burung, nah, tulis di sini, burung itu tidak memiliki daun telinga. Iya. Kemudian bentuknya kecil. Kemudian makanannya adalah biji-bijian. Nah, karena ini fisiknya, berarti kita lihat fisiknya saja. Burung tidak memiliki daun telinga, bentuknya kecil. Kemudian kalau sapi itu memiliki daun telinga, kemudian bentar dulu. Iya. Memiliki daun telinga dan bentuknya, ukurannya besar. Lah, ini merupakan perbedaan fisik antara burung dan sapi. Demikian tadi anak-anak semuanya pembahasan untuk soal tematik kelas 3, tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya apabila kalian semuanya ingin melihat video pembahasan untuk tema 1, subtema 1, muatan pelajaran yang lainnya, apakah itu PPKN, PJOK atau matematika, kalian bisa melihat videonya pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Dan apabila ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe bagi kalian yang belum, serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Tak lupa pula, saya doakan semoga hasil ulangan kalian
bagus, prestasi kalian meningkat, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.